Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi, mahasiswa Stanford Nombai, Prodi Manajemen semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar bisnis saya. Untuk itu saya akan mulai dalam tugas kali ini saya akan mempresentasikan beberapa jenis kepemilikan usaha atau perusahaan yang mana kepemilikan usaha atau perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti kepemilikan individu, kepemilikan keluarga, kepemilikan mitra, kepemilikan publik, kepemilikan pemerintah, kepemilikan campuran, dan kepemilikan koperasi. Mari kita membahas beberapa kepemilikan ini secara singkat. Saya akan menyampaikan secara rinci saja. Untuk itu kita mulai dari yang pertama, yaitu kepemilikan individu. Di dalam kepemilikan individu, kepemilikan individu adalah hak seseorang untuk memiliki, mengendalikan, dan menggunakan properti atau aset secara pribadi. Ini adalah prinsip dasar dalam ekonomi kapitalis, di mana individu memiliki kebebasan untuk memiliki dan mengelola properti mereka sendiri. Contoh yang bisa kita lihat di sini adalah seorang pengusaha yang memiliki bisnis sendiri tanpa mitra atau pemegang saham lainnya. Yang berikutnya yaitu kepemilikan keluarga. Kepemilikan keluarga adalah konsep yang mengacu pada kepemilikan aset atau harta benda yang dimiliki oleh anggota keluarga secara bersama-sama. Dalam kepemilikan keluarga, ada anggota keluarga yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap aset tersebut. Kepemilikan keluarga dapat mencakup berbagai jenis aset, seperti properti, kendaraan, investasi, dan lain sebagainya. Konsep ini sering digunakan dalam konteks perencanaan keuangan keluarga, di mana anggota keluarga bekerja sama untuk mengolah dan memanfaatkan aset secara efektif. Contoh yang bisa kita lihat di sini adalah bisnis keluarga yang dimiliki dan dijalankan oleh beberapa anggota keluarga ini. Yang ketiga bisa kita lihat ini adalah kepemilikan mitra. Kepemilikan mitra adalah suatu bentuk kepemilikan bisnis di mana dua atau lebih individu atau entitas memiliki dan mengoperasikan bisnis bersama. Di dalam kepemilikan mitra, setiap mitra berbagi tanggung jawab, risiko, dan keuntungan bisnis tersebut. Dalam kepemilikan mitra juga terdapat menjadi berbagai jenis bisnis, seperti perusahaan, firma hukum, atau usaha kecil. Contoh yang bisa kita lihat di sini yaitu bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh dua atau lebih mitra yang memiliki perjanjian kepemilikan bersama. Mari kita lihat yang keempat. Kepemilikan publik adalah kondisi di mana saham atau bagian kepemilikan suatu perusahaan tersedia untuk dibeli oleh masyarakat umum. Dalam kepemilikan publik, perusahaan tersedia untuk dibeli oleh individu atau entitas lain di luar pemilik asli perusahaan. Saham-saham ini biasanya diperdagangkan di bursa efek dan dapat dibeli dan dijual oleh siapa saja yang memenuhi persyaratan tertentu. Dengan demikian, kepemilikan publik memungkinkan masyarakat umum untuk memiliki
sebagian kecil perusahaan dan berpartisipasi dalam keuntungan dan pertumbuhannya. Contohnya yang bisa kita lihat di sini yaitu perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham dan memiliki pemegang saham yang tersebar di masyarakat. Yang kelima adalah kepemilikan pemerintah. Di dalam kepemilikan pemerintah dapat dilihat di sini adalah kondisi di mana pemerintah memiliki sebagian atau seluruh saham atau aset suatu perusahaan atau entitas bisnis. Di dalam kepemilikan pemerintah, pemerintah memiliki kendali atas perusahaan tersebut dan memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan strategis dan operasional. Kepemilikan pemerintah dapat terjadi dalam berbagai sektor seperti energi, transportasi, telekomunikasi, dan perbankan. Tujuan dari kepemilikan dapat bervariasi, mulai dari memastikan pelayanan publik yang adil, mengendalikan harga atau persaingan, hingga memperoleh pendapatan bagi negara. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah. Yang keenam adalah kepemilikan campuran. Kepemilikan campuran adalah suatu bentuk kepemilikan bisnis di mana terdapat kombinasi kepemilikan dari dua atau lebih pihak yang berbeda dalam suatu perusahaan atau entitas bisnis. Di dalam kepemilikan campuran atau publik, dalam kepemilikan campuran, kepemilikan perusahaan dibagi antara pihak swasta dan pihak pemerintah atau publik. Pihak swasta dapat berupa individu, perusahaan atau investor lainnya, sedangkan pihak pemerintah atau publik dapat berupa pemerintah daerah, pemerintah pusat atau masyarakat umum. Kepemilikan campuran dapat terjadi dalam berbagai sektor dan industri, seperti energi, transportasi, telekomunikasi, atau perbankan. Adapun tujuan dari kepemilikan campuran adalah untuk menggabungkan keuntungan dan keahlian dari kedua sektor, yaitu efisiensi dan inovasi dari sektor swasta, serta tanggung jawab sosial dan kontrol pemerintah dari sektor publik. Dengan adanya kepemilikan campuran, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya dan modal dari berbagai pihak, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pertumbuhan bisnis. Contohnya, perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah dan juga memiliki pemegang saham publik. Yang ketujuh, yaitu kepemilikan usaha koperasi. Kepemilikan usaha koperasi adalah konsep di mana anggota koperasi memiliki hak untuk memiliki dan mengendalikan usaha koperasi. Dalam koperasi, kepemilikan usaha biasa terbagi di antara anggota koperasi yang memiliki suara dalam pengambilan keputusan dan berbagi keuntungan yang dihasilkan oleh usaha koperasi. Contoh yang bisa kita lihat di sini yaitu ada beberapanya adalah koperasi simpan pinjam, koperasi pertanian, koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi kredit. Adapun kelebihan dan kepemilikan dari kepemilikan usaha adalah kelebihan dari kepemilikan usaha dapat bervariasi tergantung pada jenis usaha dan konteksnya, antara lain kendali penuh, potensi keuntungan, kreativitas dan inovasi, fleksibilitas, pembelajaran dan pengembangan pribadi, dan berikutnya adalah pengaruh sosial. Selanjutnya yaitu kekurangan dari kepemilikan usaha itu sendiri, yaitu yang pertama adalah tanggung jawab dan risiko pribadi, yang kedua beban kerja yang tinggi, yang ketiga keterbatasan sumber daya, yang keempat ketidakpastian pasar, yang kelima tuntutan multitasking, yang keenam kurangnya jaminan keuangan, dan yang ketujuh keterbatasan waktu luang. Mungkin itu dulu yang bisa saya presentasikan untuk kali ini, dan atas perhatian dari teman-teman sekalian saya mengucapkan banyak terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.